Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum karya Syekh Al-Munajjid hafizahullah. Dan kita masih pembahasan ta'amulatin Nabi ma'al aghniya, seni interaksi Nabi, muamalah Nabi terhadap orang-orang kaya. Kita baca qala al-muallif wa kana hafizahullah wa kana yubayyinu lahum anna malal insanil haqiqi huwa ma qaddamahu fi sabilillah wa anna ma tarakuhu huwal fani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menasihati kepada orang-orang kaya bahwasannya harta manusia yang sesungguhnya adalah yang ia persembahkan di jalan Allah. Wa anna ma tarakuhu, adapun harta yang mereka tinggalkan, huwal fani, itu sirna, fana. Jadi hartanya manusia itu yang digunakan di jalan Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Rasulullah menjawab, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Ya Rasulullah, siapapun di antara kita tentu hartanya sendiri lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya. Maka Nabi menjelaskan, fa inna ma lahu ma qaddam. Sesungguhnya hartanya yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya milik seseorang, ma qaddam, yang sudah digunakan. Wa malu warithihi, adapun harta ahli warisnya adalah hartanya yang ia tinggalkan. Jadi orang yang menjaga betul bisnisnya, hartanya ditumpuk-tumpuk, tidak pernah digunakan untuk dirinya sendiri, tidak pernah diinfakkan fisabilillah, sejatinya orang ini lebih mencintai harta ahli warisnya. Karena hartamu itu ya yang kamu pakai, yang kamu tinggalkan nanti itu bukan milikmu, itu milik ahli warismu. Makanya kata Rasul, ada di antara manusia itu yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Para sahabat, ya Rasul, di antara kita tentu semuanya cinta hartanya sendiri daripada hartanya ahli waris. Kata Nabi, hartamu yang sesungguhnya itu yang kamu gunakan, ya bisa untuk kejelekan, bisa untuk kebaikan. Kalau kejelekan dia ada adabnya, ada hisabnya. Kalau kebaikan berarti ada pahalanya. Adapun harta yang kau tinggalkan bukan milikmu,
itu milik ahli waris. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali mali, hartaku hartaku. Kata Nabi, fahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta. Sesungguhnya wahai anak Adam, hartamu adalah sekedar yang kau makan. Fa'afnaita, dan kau telah fa'afnaita, hilang jadi kotoran. Aulabista, atau yang kamu pakai. Fa'ablaita, dan kau telah menjadikannya usang. Kalau dipakai terus lama-lama apa? Usang. Jadi hartamu cuma 3 ya ibnu Adam. Selain 3 ini milik anak turunmu. Hartamu cuma 3. Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai usang, terkoyak, sirna, dan apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Adapun yang kamu tumpuk ya di rekening masing-masing yang sangat banyak, itu milik ahli warismu. Ya, makanya sering saya sampaikan ke antum, orang itu menjelang wafat ada ibadah yang paling didamba-dambakan, itu apa? Sedekah. Karena dia akan memahami betul maksudnya hadisnya Nabi. Sebentar lagi ini milik istriku, nanti istriku nikah lagi. Sebentar lagi ini milik anakku, nanti anakku dibagi sama istri dan anak-anaknya. Dia nggak punya apa-apa. Itu nanti kena hisab. Yang kena hisab bukan mereka, dirinya. Gak ikut merasakan, yang merasakan orang lain, tapi kena hisab. Ya, kecuali istri yang solehah dan anak yang soleh. Semoga Allah menganugerahkan kita istri dan anak yang soleh. Amin. Sehingga mereka menjaga harta kita setelah kematian kita. Nah, itu nasihat Nabi kepada orang kaya. Kemudian berikutnya, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu min ahadihim as-sadaqah bi jami'i mali. Dulu Rasulullah tidak menerima dari seorang sahabat sedekah dengan seluruh harta mereka. Jadi kalau ada yang sedekah dengan seluruh harta ditolak sama Nabi. Walidzalika kama qala Ka'ab bin Malik lir Rasul, seperti ucapan Ka'ab bin Malik kepada Rasul, ya Rasulullah, inna min taubati an khaliq min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Ka'ab bin Malik, tahu ceritanya Ka'ab bin Malik dah? Ka'ab bin Malik yang enggak ikut perang Tabuk gitu loh. 3 orang, masih ingat? Ya, halo, yang gak ikut perang Tabuk, kemudian diboikot sama Nabi dan sahabat berapa hari? 50 hari. Adapun orang munafik, mereka kan bohong, ya Rasul kemarin begini, saya punya udzur begini, ya sudahlah. Tapi Ka'ab ini gak bisa bohong. Ternyata Ka'ab ada juga temannya 2, jadi totalnya berapa? 3 orang. 3 orang ini gak bisa bohong. Kalau orang munafik bohong, dimaafkan Nabi, dikasih, didoakan, selesai. Sampai beliau itu dimarahi keluarganya, kenapa kamu gak bohong aja, selesai kan? Gak bisa, gak bisa. Kalau aku bohong, aku sama dengan orang munafik. Akhirnya Ka'ab bin Malik, terus siapa lagi dia? Umayyah bin Hilal apa Hilal bin Umayyah, itu satunya lagi, 3 orang diboikot selama berapa? 30 hari. Sampai akhirnya Allah terima tobatnya, dan kisahnya panjang, gak mungkin saya ceritakan. Saking senangnya Ka'ab bin Malik sampai ngomong, ya Rasulullah, apakah tobatku ini ya dikabulkan, ini darimu atau Allah sendiri yang mewahyukan kepadamu? Kata Rasulullah, bal, ini dari Allah diwahyukan kepadaku tentang penerimaan tobatmu. Kan disebutkan di Al-Quran itu 3 orang ini kisahnya. Saking senangnya, maka Ka'ab bin Malik ini, kan kaya Ka'ab bin Malik ini, ya gara-gara kebun kurmanya itu kan, betul apa enggak? Terus lihat kebun kurma yang bagus, rindang, berbuah kan gitu. Akhirnya sebagai tebusannya, Ka'ab bin Malik berkata, ya Rasulullah, sebagai rasa syukurku atas diterimanya tobatku,
maka persaksikan ya Rasul, aku infakkan, aku lepas seluruh hartaku ini di jalan Allah. Nabi enggak mengatakan ya wis tepak iku nek ngono, ndak. Nabi berkata amsik alaika ba'dha malika fa wa khairun laka. Jangan semua. Tetap sisahkan atau untuk dirimu, ya, jangan semuanya. Itu Nabi nolak. Artinya orang kaya ya jangan semua. Lah kalau semua kamu pegang apa nanti? Nah, kecuali Abu Bakar nggak usah diomongkan. Abu Bakar mah udah, lagian itu kan zaman-zaman perjuangan awal-awal. Kalau Abu Bakar memang dibutuhkan, Pak. Ini kan sudah di Medina banyak perangan, banyak ghanimah kan gitu. Jadi nggak harus semua. Beda dengan Abu Bakar, dan Rasulullah ngerti kelasnya siapa? Abu Bakar. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, qal, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi pada waktu itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa telur min dahab yang terbuat dari emas, bukan telur yang 2000-an. Terbuat dari apa? Emas. Berapa beratnya itu? Ya, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'u rajulun bimithli baydatin min dahab. Kata Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi ini, aku pernah bareng Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa barang seperti apa? Telur tapi terbuat dari emas. Mahal apa sedikit? Mahal. Ya Rasulullah, asabtu hadhi min ma'danin fakhudha fahiya sadaqah ma amliku ghairaha. Ya Rasulullah, ini yang aku punya, telur emas. Emas yang terbuat keliru. Telur yang terbuat dari apa? Emas. Telur tapi bentuknya seperti emas. Bukan seperti, dari emas. Fahiyya sodako, ini untuk sodako. Ini maksudnya sodako, bukan sodako untuk Nabi loh ya. Nabi kan nggak boleh nerima sodako. Kalau hadiah nerima, maksudnya sodako untuk kaum muslimin, untuk umat ya. Ma'amliku wairoha, aku sudah nggak punya apa-apa lagi selain ini ya Rasul, dan ini semuanya aku infakkan di jalan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'aradu anhu Rasulullah, maka Rasulullah berpaling dari orang ini. Tsumma atau min qibali ruknihil ayman, orang ini datang lagi dari arah kanannya. Sama, Nabi juga berpaling. Artinya jangan semua. Akhirnya dia datang dari samping kiri. Nabi pun tidak mau, dari belakang, sampai akhirnya dikatakan fa'akhadaha Rasulullah fakhadafa biha falau asabathu law aujau la aqarathu. Wa qala Rasulullah ya'ti ahadukum bima yamlik fayakul hadhi sadaqah thumma yaqud yastankifun nas khairus sadaqati ma kana an dhahrihina. Kata Rasul, datang seorang di antara kalian dengan apa yang dimiliki semuanya. Terus dia berkata, ini adalah sodakohku. Kemudian dia duduk minta-minta kepada manusia. Apa maksudnya? Dilarang sama Nabi, nggak boleh berinfak dengan seluruh harta, nggak boleh. Ya, ya'ti ahadukum bima yamlik, telah datang salah seorang di antara kalian dengan apa semua yang ia punya. Semua yang ia punya dibawa. Terus disampaikan ke Nabi hadis sodakoh. Ini sodakoh untuk Islam. Kemudian setelah itu dia duduk meminta gitu ya, menengadahkan tangannya, minta-minta manusia. Kata Nabi, jangan begitu. Perhatikan, khairus sadaqati makana an dhahri ghina. Ya, sebagus-bagusnya sedekah ketika dalam kondisi apa? Lapang. Dalam kondisi kaya. Iya. Jadi nggak boleh terus dikasihkan semua terus dirinya kekurangan. Islam nggak seperti itu. Seperti kemarin yang saya sampaikan ke antum, kisahnya Abu Tolha, masih ingat? Abu Tolha itu apanya Anas bin Malik? Ayat tirinya.
Dia ini punya kebun namanya Bairuha, gitu. Ada di kiblatnya, sisi kiblat Masjid Nabawi, gede, rindang, ya, kurmanya banyak, rindang, ada sumurnya. Nabi suka apa? Masuk ke kebun kurma itu. Dan ini harta yang luar biasa mahalnya. Terus turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, langsung Abu Talha datang ke Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai yaitu Bairuha, kebun kurma yang luar biasa. Ya. Terus datang ayat kepadamu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak memperoleh kebajikan sampai orang itu menginfakkan apa yang ia cintai. Maka persaksikan ya Rasul, kebun kurma Bairuhaku ini yang paling aku cintai, semuanya ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi, jangan. Kan gitu kan? Masih ingat ya? Kata Nabi, lebih baik kamu apa? Bagi untuk saudara-saudaramu. Kau kasihkan anak pamanmu, kau kasihkan saudaramu, pamanmu, sepupumu. Maka Abu Talha berkata, af'al, baik, siap, laksanakan ya Rasul. Loh, kadang-kadang orang itu mau loh sedekah, tapi kalau disuruh ngaji keluarganya, kerabatnya, mbahnya, Pak D-nya nggak mau nih. Abu Talha nggak ngomong ini, ya nek ngoten mboten siyos ya Rasul. Nggak, tetap ya siap. Akhirnya dijual, dibagi-bagikan ke apa keluarga, dan itu dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala apa? Silaturahim. Nah, terus lanjut. Warubbama qabla dzalika min ba'dihim lima indahu min at-tawakkul was-sabr 'alal faqr wat ta'affuf 'anil mas'alah. Nah, ini seperti kisahnya Abu Bakar dan Umar di sini. Qal sami'tu Umar bin Khattab yaqul amarana Rasulullah an natasaddaq. Seorang sahabat Nabi, Zaid bin Aslam, dari bapaknya berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, pernah Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika indi malan, kebetulan pada waktu itu aku punya harta. Fakultu al-yaum asbaku Abu Bakr in sabaktu yauman fajitu bidismali. Jadi pada waktu itu Rasulullah berkata kepada para sahabat, bersedekahlah kalian. Maka Umar kebetulan punya harta, dan Umar berkata, hari ini akan aku kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Al-yaum asbaku Abu Bakar, hari ini aku kalahkan, aku sanggup menyaingi siapa? Aku dahului Abu Bakar, aku dahului, aku kalahkan, intinya aku menang nih. Maka aku datang kepada Rasulullah dengan separuh hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma abqaita li ahlika la Umar. Terus yang kau sisakan untuk keluargamu apa? Kok kamu bawa banyak seperti ini? Dijawab sama Umar, aku sisakan untuk keluargaku mithluhu atau mithlahu, yang semisalnya. Berarti berapa? Setengah, karena sing ini kalau suka akan panjenengan iki ya Rasul, ada lagi yang semisal dengan itu. Jadi kan setengahnya. Nah, itu sudah Umar nih, menang aku ini. Abu Bakar kalah kali ini Abu Bakar kalah. Nganggite ngono, kerentek hati ning ngono. Ternyata ata Abu Bakar bi kulli ma indahu. Datang Abu Bakar dengan seluruh yang ia punya. Faqala ya Abu Bakar ma abqaita li ahli. Terus apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Berarti kan tawakalnya sudah tinggi. Fakultu, dengarkan baik-baik. Fakultu, aku yaitu Umar bin Khattab berkata,
wallahi la asbikuhu ila syai'in abada. Demi Allah, sampai kapanpun aku gak akan mampu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, cuma Abu Bakar ini gak diingkari sama Nabi. Wa innama lam yungkir an-nabi ala Abi Bakar ityanihi au ityanahu bi jami'i ma indahu lima alimahu min husni niyatihi wa quwwati nafsihi wa lam yakhaf alaihi al-fitnah. Kenapa ketika Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya untuk fisabilillah tidak diingkari Nabi, diterima sama Nabi? Kata pengarang kitab ini dalam Syarh Abi Dawud, beliau mencantumkan perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Aini. Alasannya lima alimau min husni niyatihi wa quwwati nafsi, karena Rasul ngerti baiknya niatnya Abu Bakar dan kekuatan jiwanya Abu Bakar, dan Rasulullah tidak mengkhawatirkan fitnah menimpa Abu Bakar. Kalau orang lain dikasihkan semua, nanti hidup melarat, salah-salah bisa keluar imannya. Halo, lu kok gini ya? Kok jadi melarat ya? Paham ya? Ama Abu Bakar, Rasulullah sudah gak takut lagi dengan fitnah. Ini orang luar biasa. Wala an yatakaffafan nas, dan Rasul ngerti Abu Bakar ini bukan orang yang meminta-minta. Nah, terus berikutnya, wa kana yursidum ila an yudhir nikmatallah alaihim. Ini penting, nasihat Nabi kepada orang-orang kaya, hendaknya orang-orang kaya itu menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi gak boleh pelit ya, gak boleh pelit terhadap diri sendiri, gak boleh. Allah itu senang kalau hamba itu menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, ya, dengan ya memakai, kalau ke masjid ya pakai parfum, karena parfum itu dari nikmat Allah. Minyak wangi itu nikmat Allah. Allah itu senang kalau hamba itu menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kalau ke masjid pakai baju yang terbaik, karena Allah itu senang lihat hambanya menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, sandalnya yang bagus, songkoknya yang bagus. Lah, ini bagian dari menampakkan nikmat Allah, dan Allah senang itu. Jangan kaya raya tapi kalau ke masjid pakaiannya paling jelek padahal dia kaya. Ya jangan. Kalau untuk fisabilillah, ya mau umroh ya cari yang terbaik. Kalau untuk ibadah misalnya, jangan yang asal-asalan iman, jangan. Ya, kalau untuk ibadah ya memang harus yang serius. Jangan yang asal-asalan. Maksudnya pilih yang murah misalnya, padahal dia itu kaya raya, sehingga ada hal yang bisa dimaksimalkan ibadah akhirnya nggak jadi. Dia pelit iman, bukan karena zuhud, tapi karena iman. Nah gitu. Jangan bakhil kepada diri sendiri kalau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nih? Min syukrin nikmah idharuha. Termasuk cabang mensyukuri nikmat Allah adalah idharuha, menampakkannya. Di antara cabang mensyukuri nikmat Allah dengan menampakkannya. Kalau dikasih Allah harta, tampakkan dengan pakaian yang layak, yang bagus. Pergi ke masjid, sarung yang istimewa, tidak apa-apa, itu bukan sombong loh. Kan pernah seorang sahabat berkata ke Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang yang selalu ingin sandalnya terlihat bagus, orang yang selalu ingin pakaiannya terlihat bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah cinta dengan apa? Keindahan. Walakin al-kibr, tapi sombong itu adalah apa? Batarul haq wa himtin nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi orang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, itu enggak sombong.
Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan. Tapi juga bisa kena ujub, betul ya? Makanya hati, tetap harus nggak boleh ujub. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka dengan nikmat Allah fahaddis, maka sampaikan nikmat. Alhamdulillah. Kalau dapat apa? Anugerah, katakanlah alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini dari Allah. Katakan, Allah senang kalau ada hamba itu mengakui nikmatnya. Jangan dapat ini ya, oh iya ini kan warisan dari bapak saya. Jangan menisbatkan nikmat kepada manusia, nisbatkan nikmat kepada Allah. Dapat uang banyak ente ya, wah iyalah saya semangat kerja kok. Dah gak boleh. Harusnya jawabannya fahadis, alhamdulillah, diberi kemudahan oleh Allah. Itu tampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Lidza kana an-nabiyyu yahutsul aghniya min ashabihi ala idhari ni'matillahi alaihim. Maka dari itulah Rasulullah memotivasi, menganjurkan para sahabat untuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ya. An Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu qala ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi atmar. Atmar itu pakaian yang mabali, yang usang. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku dilihat Nabi. Kebetulan pada waktu itu aku pakai baju yang lusuh. Tuh, saking luar biasa Rasulullah. Gitu diperhatikan Rasulullah. Ya ro'ani Rasulullah melihat aku. Ya, wa alayya atmar, dan aku kebetulan pakai baju yang apa? Lusuh, yang jelek, yang usang. Faqala, maka Nabi berkata, hallaka malun. Loh, apakah kamu punya harta? Dijawab sama orang ini, nah lihat akhlaknya. Nabi gak ngomong ini, kantikan dulu, baju welek tinggo wae. Nabi tanya dulu, kamu punya harta enggak? Artinya gak langsung menyalahkan. Seperti Rasulullah pernah melihat seorang pakai gelang. Pernah dengar hadis itu? Nabi gak ngomong, copot itu gelang itu, gak boleh jimat itu. Enggak. Nabi itu gak mau mengingkari kemungkaran sampai jelas bahwa itu benar-benar mungkar. Maka ketika Nabi melihat seorang sahabat Nabi pakai gelang terbuat dari apa? Kok emas sih? Iki emas, iki besi, bener di. Dari mana? Kuningan, tembaga. Kalau besi ya jelas haram ya kan? Terbuat dari apa tadi? Kuningan atau tembaga? Tembaga atau kuningan? Kemudian Rasulullah mengatakan mahadihi. Ini gelang apa? Nabi gak langsung copot-copot dah. Karena Nabi nggak mau, karena Nabi tidak pernah mengingkari kemungkaran kecuali jelas sesuatu itu memang mungkar. Jadi nggak boleh gerusa-gerusu. Ini kelasnya Nabi loh, nggak gerusa-gerusu dalam mengingkari sesuatu. Ditanya dulu, ini gelang apa? Dijawab sama Nabi, minal wa'e. Dijawab sama orang itu, minal wahinati ya Rasulullah. Ini gelang untuk tolak penyakit, biar nggak kena penyakit. Wahina nggak kena penyakit, jenis penyakit wan. Kata Nabi, inzaha, segera kau lepas gelang ini. Wallahi seandainya kamu mati sedangkan gelang ini masih apa? Ada di tanganmu, maaflah ta'aba, kamu gak selamat selama-lamanya. Kesirikan. Nah, Nabi juga gitu. Ini juga gitu. Gak langsung ganti bajumu itu, ganti yang bagus. Enggak, Nabi gak ngomong gitu. Nabi ngomong gini dulu, halaka malun, apa panjenengan punya harta? Qultu na'am, nggih ya Rasulullah, saya punya harta. Min ayil mal, dari harta yang mana? Min kullil mal qad atani Allah minal ibil wal raqiq wal khail wal ghanam. Masya Allah. Ini orang punya unta, punya raqiq, apa raqiq? Budak, punya khail, kuda, jarang-jarang punya kuda dia. Punya kuda, punya ghanam, apa ghanam? Kambing. Punya unta, punya budak, punya kuda, punya kambing. Kaya enggak berarti dia? Kaya, nemen kaya. Tapi pakaiannya bledet, pakaiannya jelek. Akhirnya kata Nabi,
idza atakallahu malan falyara 'alaika. Allah itu kalau ngasih kamu nikmat, Allah itu melihatmu. Tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Enggak boleh pelit. Enggak boleh pelit. Faltara ni'amallah wa karamatuhu 'alaika. Ya, Allah itu ingin melihat nikmat yang ada pada dirimu, kemuliaan yang Allah berikan. Jadi di antara tanda mensyukuri nikmat Allah apa tadi? Menampakkannya, menisbatkannya kepada Allah. Kalau ditanya, alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah dipermudah Allah. Jangan menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Tidak boleh, ya. Mensyukuri nikmat itu ada 3 rukunnya ya jamaah. Mensyukuri nikmat itu ada 3 rukun. Tidak dikatakan mensyukuri nikmat sampai terpenuhi 3 rukun. Rukun yang pertama itu bil asyukur bil qalb, bersyukur dengan hati. Jadi kalau datang rezeki maka langsung harus ada di hatinya keyakinan ini semuanya dari Allah. Harus ada kayak gitu. Jangan kalau dikasih Allah nikmat langsung taruh di hatimu ini dari Allah. Ini nikmat Allah dikasihkan kepadaku. Ya. Nomor 2, asyukur bil lisan. Syukur dengan apa? Lisan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dilisankan, ditampakkan. Terus nomor 3, asyukru bil arkan. Bersyukur dengan anggota badan. Kakinya diajak ke masjid, matanya diajak membaca Al-Quran, lisannya digerakkan untuk berzikir, tangannya digunakan untuk bekerja yang halal. Wahakadha. Itu namanya bersyukur dengan apa tadi? Anggota badan. Kesimpulannya, kalau dikasih Allah nikmat, tampakkan. Tampakkan ini jangan diartikan pamer-pamer ya. Ya beda lagi kalau kayak gitu tuh. Tapi nggak pelit terhadap diri. Ya, ingin menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada. Dan ini bukan kesombongan. Terus selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusni ala af'alil khair allati yaf'alunaha tashji'an wa tahfizan lahum ala ziyadah. Nabi memuji orang-orang yang berbuat baik dan memotivasinya agar berbuat lebih dari itu. Jadi Rasul itu mengapresiasi seorang yang punya amal soleh, tujuannya supaya orang itu semakin semangat dalam beramal baik. Mana dalilnya? Perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak di jalan Allah. Ya kalau sekarang, kalau dulu jihad fi sabilillah, jihad fisik. Nah kalau sekarang ya bisa berjihad dengan mal, dengan harta, dengan memakmurkan masjid, memakmurkan pondok pesantren, menghandle air minumnya santri, menghandle airnya madrasah dan seterusnya. Fisabilillah. Nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini kebaikan. Jadi nanti itu bapak-bapak, ibu-ibu, manusia akan dipanggil di surga berdasarkan amalannya. Kalau ahli puasa, ya dipanggil di pintu puasa. Faman kana min ahli solat, barang siapa dari orang yang ahli solat, du'iya min babis solat, akan dipanggil di pintu solat. Kalau orang yang senang ke masjid solat 5 waktu, maka nanti di surga ada pintu namanya babus sholat, pintu sholat. Dan akan dipanggil dari pintu itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, kemarilah. Dulu kamu ahli sholat, masuklah sini.
Kalau orangnya ahli, untuk dikatakan ahli sholat, ya sholat jamaah 5 waktu. Ya, itu yang minimal sudah, nggak boleh kurang dari itu. Ya. Yang ahli sholat akan dipanggil di pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang ahli jihad dipanggil di pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli puasa akan dipanggil di pintu puasa. Wa man kana min ahli sedekah, barang siapa dari kalangan ahli sedekah dipanggil di pintu sedekah. Sedekah itu kalau dimutlakkan dalam bahasa syariat maksudnya apa? Zakat. Bukan sedekah sunnah. Dalilnya mana? Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka Muhammad sebagai sedekah. Sedekah di sini maksudnya apa? Zakat. Jadi kata sedekah kalau ada di Al-Qur'an, ada di hadis, bisa bermakna apa tadi? Zakat yang wajib, ya. Setelah mendapatkan kabar bahwa surga itu punya pintu-pintu, berarti kalau kita perhatikan pintu-pintu tadi, bisa disimpulkan pintunya surga itu apa? Amal soleh. Jadi pintunya surga itu amal soleh, jalan ke surga. Jadi orang itu kalau pengen masuk surga harus punya 3 hal. 1, harus tahu jalan ke surga. Nomor 1 itu, sapa wonge pengen mlebu surga kudu ngerti dalane nang surga. Saya dari Sawahan Jini, Ampel Sawahan, pengen ke JMP, belum pernah ke sana misalnya, saya pengen ke sana, maka pertama yang harus saya ketahui apa? Jalan. Cegak kesasar. Lah podo wong nek pengen mlebu surga, pertama yang harus dia pahami jalan ke surga itu mana? Apa jalan ke surga? Duh, kok amal soleh? Amal soleh itu pintu tadi loh. Ilmu. Ya, jadi jalan ke surga bukan amal soleh, jalan ke surga bukan tauhid. Karena saya sering jumpai flyer kajian itu, tauhid jalan ke surga. La, tidak. Tauhid kok jalan ke surga? Jalan ke surga itu ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya. Jalan menuntut ilmu itu jalan ke surga. Kenapa kok jalan? Loh, supaya tidak kesasar. Ilmu itu seperti lentera nih. Jadi jalan kita diterangi. Kalau ke sini, oh jangan belok sini. Ini syirik. Oh jangan, ini bid'ah. Oh ini sunnah. Jadi tahu dengan ilmu. Jadi dengan ilmu itu kita tergambar jalan ke surga. Oh ini nggak boleh, ini haram. Oh ini nggak boleh, ini bid'ah. Oh ini nggak boleh, ini syirik. Jadi kita dituntun jalan kita. Jadi orang yang menuntut ilmu dia tahu jalan ke surga, tapi belum bisa masuk surga. Harus punya harus tahu pintunya. Dari sini ke JMP kan nggak bisa masuk nembus tembok, betul tak? Harus melalui apa? Pintu, harus melalui pintunya. Ya, harus melalui apa? Pintunya. Pintunya itulah, nah apa tadi? Amal soleh. Tapi orang punya ilmu, ngerti jalan ke surga, punya amal soleh, tahu pintu surga, belum bisa masuk. Karena pintu nesik tutupan. Kudu punya kunci. Lah kuncinya surga apa? Hah? Itu baru tauhid. Kuncinya surga adalah apa? Tauhid. Jadi jalan ke surga ilmu, pintunya surga amal soleh, kuncinya surga tauhid. Ilmu muake, amal muake percuma nek gak duwe kunci. Ya, jadi lebih tinggi kedudukannya. Jadi kuncinya surga yaitu tauhid. Nah, qala Abu Bakar bi aba anta wa ummi ya rabbi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilka abwab min darura fa hal yud'a ahadun min tilka abwab kulliha. Subhanallah. Perhatikan. Kata Abu Bakar,
Apakah keharusan seorang itu dipanggil di setiap pintu, ataukah ada orang yang dipanggil di seluruh pintu-pintu? Kata Abu Bakar nih, apakah setiap orang nanti di akhirat akan dipanggil di satu pintu saja? Dipanggil di pintu sholat saja, pintu sedekah saja, pintu jihad saja? Apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Paham? Pertanyaannya paham? Kata Nabi, "Na'am, dan kamu termasuk di dalam. Wa arju an takunam." Saya berharap kamu termasuk di dalam. Jadi ada wongi siji dipanggil di seluruh pintu. Salat, pintu salat manggil, pintu jihad manggil, pintu apa lagi? Pintu puasa manggil, dipanggil semua. Dan kita insya Allah termasuk. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Man asbaha minkumul yaum shaiman. Nah, ini perhatikan supaya kita tahu. Tadi kan judulnya kan Nabi memotivasi orang kaya agar apa tadi? Menambah, ya kan? Amal soleh. Gak cukup satu pintu, kalau bisa malah semua pintu. Kan gitu maksudnya itu. Jadi Nabi itu memotivasi para sahabat untuk beramal soleh dan mengapresiasi orang yang beramal soleh. Perhatikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Man asbaha minkumul yaum shaiman. Siapa yang hari ini, pagi ini dalam kondisi puasa? Man asbaha minkumul yaum shaiman. Nabi bertanya ke sahabat, ayo siapa kalian yang pagi ini dalam keadaan puasa? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Terus Nabi bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yaum janazatan. Siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, faman at'ama minkumul yaum miskinan. Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang-orang fakir? Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang fakir, miskin? Abu Bakar menjawab, ana. Nabi bertanya lagi, faman ada minkumul yaum maridhan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, ana, saya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majtama'na fi imrin illa dakhalal jannah. Tidaklah hal-hal di atas tadi berkumpul dalam satu orang kecuali dia pasti masuk surga. Nah, kayak gini-gini Pak, harus kita belajar membiasakan diri kita. Ada orang sakit ya kita jenguk, ada orang wafat ya kita iringi jenazahnya. Tinggalkan pekerjaan kita. Itu hak saudara kita yang terakhir. Nanti kalau kita mati juga kita pengen saudara kita mensolati kita, mendoakan kita. Maka al jaza'u min jinsil amal. Makanya kalau kita waktu masih hidup ada saudara kita yang wafat ya kita doakan, kita ikut solati jenazahnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya, wa an Abi Abdurrahman bin Samurah ja'a Utsman bin Affan ila Nabi bi alfi dinar. Pernah Rasulullah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu memang perang yang susah, sehingga para sahabat sehingga Rasul memberi motivasi para sahabat untuk berinfak dan sedekah, karena perang kan butuh pendanaan. Betul apa enggak? Betul. Perang itu butuh pendanaan, butuh finansial untuk makannya prajurit, ya, untuk logistik, untuk senjata, untuk kendaraan. Perang dari dulu sampai sekarang butuh pembiayaan. Perang itu memakan banyak dana. Lah pada waktu perang Tabuk itu kaum muslimin kekurangan, sehingga menyampaikan ke sahabat untuk bersedekah. Maka Utsman bin Affan pulang ke rumahnya mengambil 1000 dinar. Nah, sering saya sampaikan ini ya, 1000 dinar. 1000 dinar berarti berapa gram emas? 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Itu 1 dinar. 1 dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Itu 1 dinar. Ini 1000 dinar. Berarti berapa gram? Berarti 4,25 kali 1000. Berarti 4250 gram atau 4 kilo seperempat emas, bukan onde-onde.
Emas utuh itu ditaruh di bajunya Utsman, dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti 4.250 gram emas murni. 1 gramnya sekarang hampir 1,5 juta. Iya. Atau 1,4 sekian ya. 1,5 juta. 1,5 juta kali 4.250 berapa? 6 eman ya. Betul ya? Pada waktu itu kalau di krus ke sekarang, Utsman itu menyumbang 6 miliar. Tapi berupa emas, ditaruh di pangkuannya Nabi. Fasabbaha fi hijrin Nabi, emas itu ditaruh di hijr, pangkuannya Nabi. Fajalan Nabi yuqallibu biyadi, diolak-alik sama Nabi emas ini, 4 kilo emas ini dibolak-balik sama Nabi. Setelah itu Nabi berkata, ma darra Ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak memadaratkan Utsman bin Affan apapun yang dikerjakannya setelah hari ini. Sudah dijamin masuk surga. Dan memang Nabi sudah mengatakan Utsman fil jannah, Utsman ada di surga. Nah ini cuplikan-cuplikan dari poin ya. Jadi nggak mesti saya baca semuanya, tapi per item saya sampaikan. Nah kemudian berikutnya, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwiduhum ala tijarati ma'allah li'annaha hiya tijaratir rabihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiasakan para sahabat untuk berdagang kepada Allah. Li'annaha hiya tijarar rabihah. Karena ini adalah perniagaan yang untung. Jadi Nabi memotivasi para sahabat agar berdagang dengan Allah. Ini omongan kayak gini tuh digegui sama orang sufi. Salafi Wahabi itu aneh-aneh. Dagang kok sama Allah, hitung-hitungan. Ya dah. Ibadah itu ya cari ridho Allah. Gak usah minta surga, gak usah takut neraka. Ibadah kok pamrih. Ibadah tuh kayak kita, ridho. Yang penting cari ridhonya Allah, cinta Allah. Ibadah kok cari surga, ibadah kok takut neraka. Kata mereka kayak gitu. Oh kok koyo-koyo bener loh. Kalau orang gak ngerti kira bener. Sampai ada lagunya itu, bila surga dan neraka tak pernah ada. Orang sufi itu. Nah, apakah bener kayak gitu itu? Lah sing nggak ngaji, iya bener ya. Kita ibadah ini kan tujuannya untuk ridho Allah. Masa cari pamrih, cari surga? Kata mereka nih, kata mereka, ibadah kok cari surga, ibadah kok untung rugi, berdagang kok bersama Allah. Ini ibadahnya pedagang ini. Ibadah karena hitung-hitungan cari untung, kata mereka. Ibadah kok takut neraka, kayak budak saja. Kayak budak takut dipecut majikannya, kayak anak kecil. Ibadah kok takut neraka, kayak budak kecil. Nah, kata mereka. Oh itu, ini gak ngerti. Iya bener ya, ikhlas nemen nih kan gitu kan. Gimana cara jawab? Cara jawabnya, siapa manusia paling ikhlas di muka bumi? Rasulullah. Rasulullah ngajari kita untuk minta surga. Permintaanmu kepada Allah surga, justru itu penghambaanmu. Ibadah kok njaluk surga gak ikhlas. Kita jawab, justru nek awakmu njaluk surga nang Allah, justru itu berarti ente menghamba kepada Allah, karena ente merasa butuh sama Allah. Soalnya Allah sing duwe. Paham nggih? Nah, terus Nabi manusia yang paling ikhlas. Nabi kita mengajari kita supaya kita minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Bahkan jannah yang apa? Firdaus. Terus mereka mengatakan ibadah kok seperti ibadahnya para pedagang. Ya cari untung rugi. Kita katakan, loh memang kita berdagang kok kepada Allah kok. Allah sendiri yang ngomong, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum
min adzabin alim. Mau nggak kalian saya tunjukkan perniagaan, perdagangan yang tidak yang menyelamatkan kalian. Allah sendiri yang menyebut perdagangan, Mas. Allah yang ngomong itu. Allah akan membeli amal-amalnya orang beriman dengan apa? Allah itu punya barang dagangan. Kata Nabi, sil'atullah ghaliyah, barang dagangannya Allah itu mahal. Apa? Surga. Barang Nabi yang ngomong ini, sil'atullah ghaliyah, barang dagangannya Allah itu surga. Mahal, kamu gak akan bisa beli dengan amalmu. Barang dagangannya Allah itu mahal. Cuman pemiliknya punya sifat pemurah. Paham dah? Ini asli, ini amalanmu gak nyucuk kanggo tuku surga. Tapi Allah itu pemurah. Wis sakno iki sing penting wong salat, wis sakno wis gak apa-apa tak kei. Saking murahnya Allah. Jadi kalau memang mereka mengatakan ibadah seperti bedagduk, memang Allah sendiri ngomong, tunjikum min adzabin. Terus mereka mengatakan ibadah kok takut neraka kayak budak saja. Budak kan ngapa-ngapain karena takut kita memang kita ini budaknya Allah. Abdullah, abdun. Apa artinya abdun? Memang kita hambanya Allah kok. Namanya hamba. Nah, jadi itu enggak benar. Terus menurut orang sufi zindik yang hulat, yang ekstrim, rukun ibadah cuma satu. Mahabbah, sing penting cinta. Ya, aku ini melakukan ibadah ini karena cinta. Satu tok hub. Ahlussunnah ndak. Ahlussunnah mengatakan rokaizul ibadah thalatha. Ahlussunnah mengatakan pilar-pilarnya ibadah ada 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Kenapa ente kok sholat? Ya karena saya cinta sama Allah. Jadi aku gak salah, itu bener itu. Tapi jangan itu tok. Saya lihat di YouTube Gus, masih kecil orangnya, ceramah lantang, ngibadah ojo minta surga. Gak penting surga lan neraka, mboten penting jamaah. Dhewek mlebu neraka mboten napa-napa, sing penting angsal ridhanipun Allah. Ada zaman akses sekarang bisa dilihat. Kan pikiran sufi kan kayak gitu. Gak penting surga neraka, yang penting cinta sama Allah. Ya. Lah ini gak benar, karena rukun ibadah 1 cinta, 2 roja, berharap. Saya mau tanya, Allah sendiri itu loh ngajari kita doa untuk supaya kita minta kebaikan dunia akhirat. Gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini yang ngajari kita siapa? Nabi apa Allah? Allah yang ngajari kita. Karena Allah yang punya neraka, kita disuruh takut. Paham nggih? Ya, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat apa maksudnya? Surga. Allah sendiri yang ngajari kita. Nah, jadi tetap beribadah itu 1 karena hub cinta, 2 roja, berharap. Berharap rahmat Allah, berharap surganya Allah, berharap ketemu Rasulullah, berharap ketemu para sahabat, berharap mendapatkan firdaus. Memang gitu. Dan yang nomor 3 apa? Khauf, takut neraka, takut azab Allah. 3-tiganya harus ada. Kalau ibadah hanya hub cinta saja akan jadi zindik. Gak apa-apa, yang penting kan cinta. Oh enggak apa-apa, yang penting kan cinta. Menyatu manunggaling kawula Gusti. Dipanggal sasiti jenar gara-gara iku. Cari ini ngono ya kan. Yang nomor 2, kalau beribadah hanya mengandalkan nomor 2, kalau tadi kan hub, akan jadi orang zindik. Kalau beribadah hanya dengan apa? Nomor 2, roja, berharap saja, akan jadi orang murji'ah. Orang murji'ah kan gitu. Sing penting la ilaha illallah. Meskipun ente mau zina enggak masalah. La yu'athir. Ini bahaya juga. Ini pemikiran murji'ah. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan nomor 3 apa? Khauf saja, jadi orang khawarij nanti. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir.
Makanya kita tiga-tiganya ibadah itu satu, ya karena cinta, ya karena berharap, ya karena apa tadi? Takut. Itu namanya rokaizul ibadah, pilar-pilar ibadah. Kurang berapa menit? 1 menit. Tambah 1 judul kalau gitu. Ini ada sesuatu tak setelah ini? Hah? Kok gak seperti biasa jamaah tambah lagi? Mencurigakan kali ini. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kana yakhtaru. Ini belum saya baca ya, itu kan baru poinnya, belum dibaca ininya. Belum dibaca ya. Tapi sudah saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, pekerjaan yang tidak rugi, salat, infak di jalan Allah, baik dalam kondisi sirri maupun terang-terangan, yarjunati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtaru li ahli tijarah minhum al-ism al-hasan wa yahussum ala sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk para pedagang nama yang baik. Apa maksudnya ini? Ya, dikasih nama-nama yang baik. Ya ma'syarat tujjar innal bai'a yakhduruhul lahu wal halifu fashawwabu bai'akum bis sadaqah. Fasawwabu bai'akum bis sadaqah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pedagang, orang-orang kaya, sesungguhnya jual beli kalian itu mesti di situ ada guyonannya, ada sumpah-sumpahnya, ada kedolimannya yang bercampur harta kalian. Ya, maka kata Rasulullah, maka sucikanlah itu semuanya dengan cara bersedekah. Jenenge mau dagang kan ono kepelicuke omong, ono gak sesuai, ono menyembunyikan aib. Tanpa disengaja kadang-kadang kita kurang tepat dalam kata-kata yang itu merusak keberkahan harta. Kata Nabi, obatilah itu semua dengan apa? Sedekah. Agar sedekah itu menghilangkan karat-karat dalam muamalah tadi, agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup nggih. Semoga bermanfaat. Insyaallah disambung di lain kesempatan kita